warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Naning Diana Ramadhani, peserta Latsar CPNS 2025 Bapel ke Semarang, golongan 3, angkatan 5, kelompok C. Saya seorang bidan ahli pertama yang bertugas di IGD Ponek, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Sebagai putri asli Surabaya, saya bangga bisa mengabdi di rumah sakit ini, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, terutama dalam memberikan pelayanan kebidanan di situasi gawat darurat. Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya merupakan pusat layanan kesehatan tipe A di bawah naungan Kementerian Kesehatan, berlokasi di Jalan Indrapura nomor 17, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. RSUP Surabaya hadir dengan visi besar, menjadi rumah sakit rujukan dalam pelayanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi bertaraf internasional dengan pertumbuhan berkelanjutan. Rumah sakit ini mengemban misi yang mulia, memberikan pelayanan kesehatan bermutu dengan berorientasi pada keselamatan pasien, menyelenggarakan proses bisnis rumah sakit yang produktif dan akuntabel, serta meningkatkan sistem, proses, dan manajemen operasional secara efektif dan efisien melalui digitalisasi pelayanan. RSUP Surabaya diresmikan pada tanggal 6 September 2024. Meskipun baru berdiri 1 tahun, ibarat pohon muda yang baru ditanam, akarnya sudah menancap kuat dan mulai memberi manfaat nyata bagi banyak orang. Dalam setiap langkah, budaya kerja handal, cepat, tepat, ramah, proaktif, dan konsisten menjadi pegangan. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUP Surabaya berfokus pada pelayanan kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Namun, tersedia juga pelayanan kesehatan komprehensif lainnya. Salah satunya adalah pelayanan kebidanan. Peran, tugas, dan fungsi bidan di IGD Ponek. Bidan memiliki peran dan fungsi sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Dalam pelaksanaan mandiri, bidan melakukan pengkajian, triase, dan penilaian awal pasien obstetri neonatal di IGD, melaksanakan tindakan kebidanan emergensi dalam batas kompetensi, memberikan asuhan kebidanan dasar untuk pasien gawat darurat. Dalam pelaksana kolaborasi, bidan bekerja sama dengan dokter IGD, dokter spesialis, dan tim multidisiplin lainnya dalam menangani kasus emergensi, membantu persiapan tindakan definitif, dan melaksanakan instruksi medis dan kebidanan sesuai SOP dan standar Ponek. Sebagai pengelola, bidan memastikan ketersediaan alat, obat, dan sarana emergensi kebidanan di IGD Ponek siap 24 jam. Mengatur alur kerja pelayanan kebidanan di IGD agar efektif dan efisien, mengatur koordinasi tim IGD Ponek. Sebagai pendidik, bidan memberi edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga, menjadi edukator kesehatan ibu bayi di ruang IGD, dan membimbing tenaga kesehatan muda atau mahasiswa kebidanan. Sebagai peneliti, bidan melakukan dokumentasi kasus sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pelayanan Ponek. Ikut serta dalam audit maternal, neonatal, dan case review untuk peningkatan mutu layanan Ponek, memberikan masukan berbasis data klinis untuk perkembangan protokol atau SOP pelayanan IGD Ponek. Tugas saya sebagai bidan level 1 di Ponek tersusun dalam rincian kewenangan klinis bidan, yaitu menerapkan praktek kebidanan secara profesional dengan menerapkan etik legal dan keselamatan pasien, memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan, mengumpulkan data riset sebagai anggota tim penelitian, melakukan asuhan dasar praktek klinis kebidanan, kehamilan, persalinan, dan nifas, serta pasca keguguran yang tanpa penyulit, memberi asuhan pada neonatus tanpa penyulit, melaksanakan asuhan kesehatan reproduksi perempuan. Sebagai ASN yang smart, hal yang saya lakukan agar pelayanan publik menjadi lebih baik diantaranya 1. Integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Menjadi bidan yang jujur, adil, setia pada Pancasila dan NKRI dengan memberi asuhan kebidanan sesuai standar, menjaga rahasia medis, dan menegakkan etika profesi. Hal ini menjamin pelayanan publik yang berlandaskan kepercayaan dan akuntabilitas. 2. Penguasaan IT dan digitalisasi. Sebagai agen transformasi digital dalam pelayanan kebidanan di rumah sakit dengan memperkuat pilar literasi digital. 3. Berwawasan global dan bahasa asing. Bidan berperan sebagai ASN yang adaptif terhadap standar internasional dan kebutuhan global, sehingga mendukung visi rumah sakit yang memberi pelayanan bertaraf internasional. 4. Memiliki jaringan yang luas. Ponek dapat membuat jejaring rujukan maternal neonatal dengan puskesmas, klinik, dan praktek bidan di sekitarnya. Hal ini guna menciptakan sinergi dan efektivitas tata kelola pelayanan publik. 5. Berjiwa hospitality. Menjadi petugas yang ramah dan penuh empati untuk memberikan pengalaman pelayanan publik yang manusiawi, nyaman, dan berkualitas. 6. Berjiwa entrepreneur. Dengan berjiwa entrepreneur, kita akan terbiasa melihat celah dan inovasi untuk pengembangan ide. Contohnya efisiensi triase pasien ibu hamil. Hal ini mendorong peningkatan mutu pelayanan publik berbasis inovasi dan solusi kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.